Halo guys, selamat worship from home. Bersama aku Albert Dan C. Meli dalam ibadah Elion Kids Online. Yuk kita siapkan hati dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hingga hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk bisa beribadah secara online. Aktivitas kami memang belum kembali normal Tuhan. Ruang gerak kami masih dibatasi. Tapi kiranya Tuhan yang bisa beri kami penghiburan dan kekuatan untuk menjalani ini. Kiranya Tuhan juga mampukan kami untuk terus stay positif dalam segala kondisi kami. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini, Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami mau mendengar firman-Mu, kami mau menjalankan firman-Mu, dan kami mau memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Duh, gak enak banget ya guys. Sudah pandemi, sekarang PPKM. Males beneran guys. Sudah keluar rumah gak leluasa, di rumah juga sumpek. Ini lagi, keluar rumah harus double masker sekarang. Duh, gak enak beneran. Duh, kerjaan sekarang susah, di rumah juga bosen. Tahu gak guys, semua film ya, Korea, Barat, India, sinetron, Netflix, semua sudah habis ku tonton guys. Tuhan, kapan ya ini berakhir? Alangkah bersyukurnya ya guys, kalau bisa bernafas dengan lega dan aman di rumah. Meski ya begini rumahku, nggak besar dan juga nggak bagus. Tapi tahu nggak guys, belakangan ini aku sering dapat kabar yang sedih terus. Teman-teman dan keluargaku banyak yang menderita COVID. Bahkan ada yang sampai meninggal. Waduh, kok Albert, aku mesti perbaiki pola pikirku nih.
Padahal kondisi Ko Albert lebih susah, tapi Ko Albert bisa bersyukur. Iya, Ce. Guys, jangan sampai kita kehilangan apa yang kita miliki, baru kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Bener nih guys, mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena semuanya Berkat kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
Engkau sangat baik, teramat berterima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Guys, sekarang di Tokyo, Jepang lagi ada Olimpiade. Nonton nggak nih? Ada satu atlet angkat besi perempuan dari Indonesia yang sekali angkat beban sampai 150 kilo. Wah, keren ya guys. 150 kilo itu kayak 2 kali beratnya Lau Semeli loh. Coba kamu Bert, kamu laki-laki, bisa nggak angkat seberat itu? Wah, ampun kakak. Angkat galon aja aku sudah ngos-ngosan. Apalagi angkat yang beratnya kayak Cemeli. Maksudnya angkat 150 kilogram. Tapi ya guys, hari ini kita hadapi hidup yang susah itu bukan dengan otot dan tubuh yang kuat saja, tetapi juga dengan jiwa dan rohani yang sehat. Jangan salah memilih. Kepada apa atau siapa kamu bersandar, itu menentukan seberapa kuat kamu dalam menjalani hidup ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dialah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Halo guys, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur nomor 23 dengan topik You are not alone. Kamu gak sendirian. Mazmur itu hari ini kita bacakan dengan menyanyikannya. Karena Mazmur itu sendiri sebenarnya berisi nyanyian-nyanyian. Nah, hari ini Mazmur 23 itu sangat terkenal, jadi kita akan nyanyikan sama-sama. Kita bisa menghayati dan mengingat lebih baik dengan nyanyian. Mazmur 23 yang berkata demikian.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Wow, teman-teman, kamu bayangkan ketika Daud menyanyikan ini, dia betul-betul dalam suasana yang sangat kelam. Sehingga Mazmur ini mau ngomong apa, teman-teman? Bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita, baik di masa yang menyegarkan maupun di masa-masa sukar kita di lembah kekelaman. Mazmur berkata, "You are not alone." Tuhan menuntun aku dan kamu di jalan yang benar. Jalan yang benar itu ternyata nggak exclude kita, nggak membuat kita nggak mengalami lembah kekelaman. Lembah kelam itu kan gambaran ketika hidupmu itu terasa gelap, kelam, gloomy, nggak menyenangkan. Wah, sulit deh pokoknya. Seperti apa? Kamu bayangkan kalau waktu nilaimu sedang anjlok, nilaimu jelek, padahal kamu sudah berjuang. Yang kedua, misalnya kamu bayangkan kamu atau bahkan familimu ada yang sedang sakit, apalagi ini pandemi. Ada teman-teman yang sedang bergumul kena COVID-19 ya. Bahkan yang lebih berat lagi adalah akhirnya sakit ini membawa kepada kematian. Ada tangisan, ada kedukaan karena berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Well, belakangan ini juga ada teman-teman di Elion yang mengalami hal ini. Pasti devastating, pasti memukul sekali rasanya. Dan di masa kelam ini, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Mazmur ini ngomong, Tuhan tidak meninggalkan kamu. He's here with you. You are not left alone. Yang artinya, waktu Tuhan di sini, berarti Tuhan juga ikut merasakan kesedihanmu. Dia tahu kepedihan hatimu. Kenapa? Karena kalau ada orang yang tahu apa artinya itu kekelaman hidup ya, penolakan, kesedihan, karena dikhianati, perpisahan karena kematian, sakit penderitaan, Yesuslah orangnya. Karena Yesus menjalani ini semua, itu justru untuk menggantikan kamu dan koko akibat hukuman dari dosa. Dan sekarang setelah dia menjalaninya, dia berkata, aku di sini untuk kamu, aku tidak meninggalkan kamu. Kamu tahu apa artinya kehadiran Tuhan? Nah, koko bisa nolong kita pahami dengan contoh misalnya begini. Coba kalau kamu bayangkan ada orang yang suka mengkritik, itu dekat-dekat dengan kita. Ada di sekeliling kita. Suasananya gimana? Itu pasti tegang gitu. Karena seorang pengkritik kan berarti suka menunjukkan salah kita di mana, ya. Suka bisa menunjukkan kelemahan kita. Kamu bayangkan kamu kerja tugas, presentasi satu kelompok dengan orang yang suka mengkritik. Atau lawan teman-teman yang lihat kamu presentasi itu suka mengkritik, gurumu killer. Waktu kamu mau submit tugas, kamu mau presentasi, itu rasanya gimana? Wih, tegang, Mbak. Takut ya, karena kamu bakal dikritik, ditunjukkan salahnya di mana, kelemahannya di mana. Kalau ada orang yang musuhan sama kamu nggak seneng sama orang itu, dekat-dekat sama kamu gimana? Gelisah kan? Kalau misalnya papasan gitu ya, padahal lewat kamu mau ke sana, dia mau ke sini. Kamu lihat dia, kamu gimana? Bisa-bisa kamu pindah jalan ya, putar kiri atau putar kanan. Walaupun sebenarnya kamu mau ke arah sana. Tapi karena kamu mau menghindar, kamu nggak nyaman, kamu rela deh muter lebih jauh ya. Atau kalau misalnya ada event apa, diajak makan apa, dia ikut. Wah, kamu emoh. Ya kan? Kalau ada pengkritik, ada musuh, dia hadir itu membawa rasa nggak tenang, membawa tegang ya. Tapi kalau sahabat, apa yang dia bawa? Dia hadir itu bawa apa? Dia bawa enjoyment. Dia bawa ketenangan, dia bawa rasanya percaya diri. Nih, sebelum pandemi, kalau gereja ngadain retreat atau Bible Camp, seal, begitu ya, biasanya yang paling sering ditanyain oleh teman-teman kelas besar atau tunas itu tanyanya gini,
Ko atau laoshi, siapa aja yang ikut? Si ini ikut nggak? Si A ikut nggak? Si B ikut nggak? Nah, kalau ternyata ada temanmu yang ikut ya, sahabatmu ikut, biasanya tuh baru pada daftar rame-rame, ya deh aku ikut deh karena ada si A, si B. Kenapa begitu? Karena kamu pikir ya, aku nggak mau sendirian di camp. Aku nggak mau ada orang yang aku nggak deket. Kalau ada temanku ikut, wah aku rasanya tenang tuh, aku nggak bakal sendiri. Itu baru akan jadi fun, akan jadi enjoyable. Nah, seperti itu. Sahabat ikut, sahabat dekat, orang yang kita senangi ikut, yang mengerti kita, ya semua jadi menyenangkan, semua akan jadi bisa dijalani. And now you know, Mazmur berkata, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Waktu Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dia bawa apa? Dia bawa kasih sayang, dia bawa damai, dia bawa penghiburan, apapun perasaanmu hari ini. Tuhan hadir dan menghiburkan kamu. Tapi bukan cuma soal perasaan saja. Apa artinya you are not alone? Tuhan juga mengerti bukan hanya perasaanmu, tapi juga jalan terbaik untuk menolong kamu keluar dari situasi sulit dan lembah kelam apapun yang sedang kamu alami. Dia akan menjadikan kamu pribadi yang semakin dewasa. Koko ingat ya, waktu dulu ya, mau jadi hamba Tuhan ke sekolah teologi namanya. Nah, Koko di rumah itu nggak pernah cuci piring, nggak pernah cuci baju. Bukan karena ada puren atau keluarga orang kaya, bukan. Tapi semua itu dikerjakan oleh mama. Nah, Koko itu dulu antik, saking manjanya di rumah ya. Kalau cuci piring, udah dicuciin mama gitu ya. Nah, kemudian ditaruh di depan untuk ambil makanan. Koko tuh biasanya minta, aku nggak mau pakai piring yang masih basah ya. Nah, lalu mau dilap kan. Koko bilang, nggak mau, aku nggak mau piring yang habis basah, terus dilap kain serbet gitu. Koko jijik, agak antik memang ekstrim ya. Nah, Koko maunya apa? Piring itu harus kering natural. Kering natural itu kayak apa? Ya oleh waktu ya, tuh. Atau ditiup oleh angin ya. Jadi kering sendiri gitu. Sampai di sekolah teologi, siapa yang mau nyuciin piring? Malah kita nyuciin piring. Kita ini punya jadwal untuk cuciin piring untuk orang-orang satu asrama, mungkin sampai 100-an piring. Dan cucinya tuh pagi, siang, malam, mana sempat kering natural. Siapa yang mau keringnya natural? Bentar-bentar dipakai. Akhirnya kok nggak enak kan? Karena udah kebiasaan di rumah dilayani seperti itu. Di kampus, bingung. Wah, kok awal-awal di kampus itu adaptasinya tuh nggak menyenangkan. Itu stres banget ya. Nggak enjoy lah. Tapi melampaui apa yang Koko rasakan, Tuhan justru bentuk Koko di suasana yang tidak menyenangkan itu untuk mendewasakan Koko sendiri. Nah, kamu tahu bahwa Mazmur 23 ngomong, jika Tuhan adalah gembala, kita adalah seperti dombanya. Domba itu binatang yang dungu, dia nggak tahu jalan. Matanya juga tidak melihat dengan jelas. Lalu dia lambat, dia nggak bisa kabur, dia nggak bisa lari dengan cepat, dia nggak bisa manjat, dia nggak bisa melarikan diri dari binatang buas. Sehingga domba itu harus dilindungi oleh gembala yang bawa gada. Itu untuk melawan, menghalau binatang buas. Yang maju itu pasti gembala. Yang nanti luka itu gembala. Supaya dombanya terlindungi. Dan gembala itu bawa tongkat yang ada kaitnya. Kaitnya untuk siapa? Juga untuk si domba. Si domba itu sudah nggak tahu jalan. Jalannya juga sering salah-salah, nggak bisa melihat. Tapi sok tahu. Ya. Nah, maka supaya dombanya nggak salah jalur, si gembala akan pakai tongkat dengan kaitnya itu untuk narik dombanya kembali. Salah gitu ya. Kita ini seperti domba. Kita ini fragile. Kita ini lemah. Kita bahkan nggak mampu melawan musuh-musuh kehidupan. Kita gampang sekali rasanya down ya. Dan di masa-masa kelam, kita bersyukur. Karena waktu gembala kita berkata, aku gembalamu, aku hadir untuk kamu. Dia bukan cuma mengerti keadaan kita. Dia akan memimpin kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan melindungi kita. Teman-teman, Jesus knows how you feel. He's not giving up on you. He knows where He will lead you. Yang kita lihat itu seringkali jelek kalau perasaan kita sedang nggak enak. Kalau kita melihat sepotong pengalaman yang buruk. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah yang terbaik. Karena Dia melihat kepada seperti apa yang Dia akan bentuk kita. Rencana Dia untuk membentuk kita di masa yang akan datang. Tuhan lihat itu, Tuhan tahu itu. Guys, coba lihat klip ini. Look at the cute dog.
Nah, kamu lihat ya, kita itu seringkali itu seperti si oma dan cucunya ini. Wah, si oma dan cucunya itu kan melihat satu potong kejadian ya, bahwa si laki-laki ini kok ngambil sesuatu yang coklat-coklat dari bawah, maaf ya, itu bokongnya Dogi, peliharaannya, itu berarti dia makan kotoran. Ya, jijik ya. Karena dia cuma melihat sepotong, makanya interpretasinya adalah negatif. Tapi coba kamu bayangkan ya, si pemilik Dogi peliharanya itu, anjing peliharanya itu, dia tahu betul bahwa coklatnya itu masih dalam bungkusan, tergelincir, jatuh, masih bersih, aman. Saking posisi jatuhnya itu ya di dekat bokongnya anjing peliharaannya. Itu aman, itu bersih. Tapi orang yang tidak tahu, cuma melihat sepotong, pikirannya negatif, asumsinya negatif. Tuhan tahu, kita tidak tahu. Kita seperti si oma yang menilai segala sesuatu hanya lewat sepotong kejadian, pengalaman, dan perasaan kita. Dan itu jelek. Karena itu teman-teman, kita nggak bisa andalkan perasaan kita atau bahkan pengetahuan kita. Kita butuh Tuhan. Dan puji Tuhan, Mazmur 23 bilang, Tuhan hadir untuk kita. Dia menuntun kita. Bayangkan dituntun oleh seorang yang mengerti. Bukan cuma perasaan, tapi jalan yang terbaik untuk kita. Hati ini akan tenang dan damai. Karena itulah Daud meskipun dalam tekanan, dia stres benar. Karena dia pernah kan dikhianati oleh anaknya sendiri, bahkan mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Dia berkata, Tuhan, Engkau yang membawa aku kepada yang berumput hijau, dibimbing ke air yang tenang, jiwaku segar, karena aku percaya Tuhan pasti menuntun untuk kebaikan. Dan lewat lembah kelam pun aku nggak ditinggalkan sendirian. Gada dan tongkatmu itu menghibur aku. Guys, kamu ingat, Yesus yang tuntun hidupmu, dia pegang masa depanmu. Kamu akan punya damai sekaligus keberanian. Kalau kamu tahu kamu nggak jalan sendiri, kalau kamu tahu kamu ada gembala yang seluar biasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Guys, misalnya suatu kali ada seorang anak mau nyebrang jalan, kemudian dia gandengan tangan papanya misalnya ya. Nah, supaya anak ini bisa selamat, gandengan siapa, genggaman tangan siapa yang menentukan? Apakah genggaman tangan si papa atau genggaman tangan si anak atau keduanya? Keduanya? Coba kita tes. Suatu kali si anak dan papanya ini nyebrang jalan, dan di tengah jalan si anak, yang namanya anak kecil ya, tiba-tiba distracted, dia terdistraksi, mungkin dia ada attraction, ada toys ya, ada store apa yang menarik perhatiannya, dia mau ke sana. Lalu dia berusaha untuk lepaskan genggaman tangannya dari si papanya. Papa yang baik bagaimana? Papa yang baik, semakin si anak mau lepaskan genggaman tangannya, justru semakin si papa akan menggenggam lebih keras. Semakin anak berontak dan mau lepas, semakin akan digenggam lebih keras. Bahkan semakin mau lepas, semakin bahkan sampai diperkas, sampai crack mungkin ya. Tapi nggak sampai patah dong ya. Si anak mungkin akan kesakitan dan berteriak, "Au, Pa, lepasin, aku mau ke sana, lepasin, papa nggak enak." Tapi orang tua yang baik, papa yang baik akan menyelamatkan anaknya sampai di seberang jalan terlebih dahulu, sekalipun anaknya meraung-raung, menangis-nangis karena tidak mengerti. Begitu sampai di tengah jalan, barulah papanya akan berkata, "Sudah selamat, ayo kamu mau apa? Ayo papa ajak ke sana." Guys, yang menentukan masa depan kita, hidup kita sebenarnya bukan genggaman kita, perjuangan kita. Karena kita seringkali tidak tahu, tidak mengerti, bahkan tidak mau melakukan apa yang baik. Tapi puji Tuhan, gembala kita mau menggenggam tangan kita. Dia mengarahkan kita. Jika kita mau turut, maka kita tidak selalu harus merasakan sakit karena salah mengambil keputusan sampai ya. Karena Tuhan tidak ingin kita salah. Lebih baik kita merasa sakit dan berteriak, tapi Dia menuntun kita kepada jalan yang benar. Berbahagialah kita yang mau turut dalam tuntunan Tuhan, menggandeng tangan Tuhan, dituntun sampai selamat. Guys, mari kita untuk penutup, kita simak klip berikut ini. Guys, this is what Jesus did for us. Yesus mengalami sakit, derita jalan salib.
ditinggalkan sendirian oleh Bapa di surga. Dia mengalami ini semua, menggantikan kita, dia menanggungnya supaya kita tidak perlu mengalami hal yang paling mengerikan ini. Inilah lembah yang paling kelam, yang tidak mampu kita jalani, dan Yesus sudah jalani sendirian. Kini, dia tidak ingin kita sendirian. Dia mendampingi kita, baik melalui lembah kelam. Dia akan memberikan kepada kita padang rumput yang hijau yang menyegarkan, hanya jika kita mau turut kepada jalannya. Dia menuntun kita, akan menolong kita, sampai suatu kali nanti kita akan kembali berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka di surga nanti. Guys, refleksikan dua hal ya. Apakah kamu hari ini sedang mengalami lembah kelam, ada yang buat kamu bingung, takut, susah, atau mungkin bukan kamu tapi ada orang-orang sekelilingmu, familimu, teman-temanmu. Mau nggak kamu berdoa, menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan yang peduli dan mengerti? Yang kedua, jika kamu sadar Tuhan adalah gembalamu, mau nggak kamu berkata, iya Tuhan, aku mau Engkau pimpin, aku mau Engkau gandeng, aku mau Engkau tuntun. Sekalipun ada waktunya kelam dan aku tidak mengerti, tapi aku mau taat. Aku mau Engkau tuntun. Mau nggak kamu mulai dengan membaca firman dan mulai dengan berdoa setiap hari? Tuhan adalah gembalamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena dalam lembah kelam ketidakmengertian kami seperti domba yang tidak bisa apa-apa, Tuhan baik sekali. Tuhan menuntun kami. Di lembah kelam ini kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau ikut tuntunan Tuhan, karena itu pastilah yang terbaik. Di masa kami tidak mengerti, kami cuma mau belajar untuk taat, berserah, berdoa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Guys, ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 23. Kita menghafalkan ayat yang pertama dan yang keempat saja ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Teman-teman jangan lupa juga setiap kali kita beribadah, mari kita sisihkan persembahan kita. Entah teman-teman mau langsung transfer, pakai OVO, pakai GoPay, atau teman-teman mau kumpulin ya, baru dikirim setelah Jumat tertentu, atau bahkan ditabung sampai waktunya kita berjumpa lagi di gereja. Anyway, yang penting kamu sisihkan dan kamu khususkan ini untuk persembahan kepada Tuhan setiap kali kamu beribadah. Oke? Jesus bless you. Guys, remember this. You are never alone. Tuhan adalah gembala yang baik. Ia mengerti apa yang kamu alami dan Ia hadir untuk kamu yang mencarinya. Yes! Tuhan Yesus bahkan memberikan dirinya di atas kayu salib supaya kita tidak mengalami hal yang paling mengerikan, yaitu hukuman dosa. Maukah kamu say yes pada undangan Tuhan untuk menuntun hidupmu? Tuhan, aku perlu. Tuhan, kami perlu setiap waktu. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Oh Tuhan, kami perlu Engkau dekat kami selalu. Tuhan, aku perlu Kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap
tak pernah. Oh Tuhan, aku perlu selalu. Ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Kami perlu Tuhan, aku perlu suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan, aku perlu selalu. Ku mau datang padamu, ku mau datang padamu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Sampai di sini ya guys ibadah kita hari ini. Well done today. Ingat ya guys, kita bukan sekedar surviving, tapi kita bisa menjadi blessing kalau kita bersandar pada Gembala kita yang baik, Tuhan Yesus. See you again dalam ibadah Elion Kids versi Online. Bye. Bye.